Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Kali ini saya akan membahas lebih dalam tentang karakteristik barang normal menurut ilmu ekonomi. Karena apa? Barang normal ini menjadi kelas wajib nih di perkuliahan, bangku perkuliahan untuk program-program ilmu ekonomi. Dan juga barang normal ini menjadi fokus atau banyak menjadi objek kebijakan ekonomi pemerintah gitu. Agar apa? Untuk membuat pasar lebih optimal. Nah, apa saja karakteristiknya, ciri khas dari barang normal? Jangan lupa like, subscribe, and share sebelum melanjutkan. Yang pertama, barang normal adalah jenis barang di mana permintaan konsumen itu akan meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan mereka. Barang normal memiliki hubungan yang positif dengan pendapatan konsumen. Ini berarti bahwa ketika pendapatan meningkat, maka jumlah yang diminta dari barang normal juga akan meningkat. Dan sebaliknya, ketika pendapatan menurun, permintaan atas barang ini pun juga akan menurun. Sederhananya gini, kalau pendapatan Anda naik, terus Anda cenderung punya keinginan membeli lebih banyak suatu barang, nah, itu masuk kategori barang normal. Atau sebaliknya, ketika pendapatan Anda turun, maka Anda cenderung menurunkan jumlah barang tersebut untuk dibeli. Nah, itu masuk barang normal. Secara ekonomi, hal ini dipicu oleh kemampuan Anda untuk mengakses lebih banyak barang dan jasa tersebut juga meningkat ketika pendapatan Anda bertambah. Permintaan terhadap barang normal ini cenderung memiliki elastisitas harga positif. Artinya apa? Konsumen itu akan lebih responsif terhadap perubahan harga, terhadap jumlah barang normal yang dibeli ketika pendapatan konsumen tersebut meningkat. Nah, dalam konteks ini, elastisitas harga positif berarti bahwa peningkatan harga barang normal dapat mengurangi permintaan. Jadi harganya naik, maka permintaannya turun. Nah, klasifikasi barang sebagai barang normal atau tidak normal yang sering juga disebut barang inferior itu sangat bergantung pada kategori atau kelas pendapatan. Jadi bisa saja barang normal bagi suatu kelompok pendapatan mungkin menjadi barang inferior bagi kelompok pendapatan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, roti olahan ini dapat dianggap sebagai barang normal bagi kelompok pendapatan rendah, tetapi menjadi barang inferior bagi kelompok pendapatan yang lebih tinggi yang mungkin memilih jenis makanan mewah lainnya. Nah, barang normal ini bisa sangat bervariasi. Dia bisa meliputi makanan, pakaian, kendaraan, perumahan, peralatan elektronik, dan banyak lagi yang dikonsumsi secara umum oleh konsumen atau masyarakat. Nah, keberagaman jenis barang normal ini mencerminkan variasi preferensi konsumen dan kategori pendapatan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, karakteristik barang normal ini dan respon konsumen terhadap barang normal ini terhadap tadi variasi tingkat pendapatan dan preferensi konsumen ini akan membantu nih perumus kebijakan ekonomi dalam memahami bagaimana konsumen merespon perubahan pendapatan mereka dan perubahan harga dari suatu barang yang masuk kategori normal dalam perekonomian. Hal ini juga dapat digunakan untuk analisis perilaku konsumen, perencanaan pemasaran mungkin bagi perusahaan-perusahaan yang memproduksinya, dan analisis kebijakan ekonomi bagi instansi pemerintah terkait. Sehingga apa? Kebijakan yang diambil terhadap suatu komoditas akan lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi pasar. Sekarang coba cek di rumah atau preferensi Anda.
terhadap barang yang mana preferensi Anda berubah seiring perubahan pendapatan dan harga barang tersebut. Sampai jumpa.